Perkenalkan, nama saya Desta Lentawaru. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang aspek pasar. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau tempat pertemuan antar kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Henry Ma'aruf, pasar adalah tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Yang kedua ada permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan atau diminta konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang pertama harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau disebut dengan barang substitusi atau komplementer. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, pengaruh-pengaruh khusus. 3. Bentuk pasar. Bentuk pasar dilihat dari sisi konsumen atau dari pembeli. Ada 4. Yang pertama, pasar konsumen. Yang kedua, pasar industri. Yang ketiga, pasar penjual kembali. Dan yang terakhir, pasar pemerintah. Keempat, mengukur dan meramalkan permintaan. Yang A, mengukur permintaan pasar saat ini. Ada 3 metode untuk mengestimasi permintaan pasar sekarang. Yang pertama, mengestimasi total permintaan pasar. Yang kedua, mengestimasi wilayah permintaan pasar. Dan yang terakhir, mengestimasi penjualan aktual dan pengasah pasar. B. Meramal permintaan mendatang. Beberapa cara untuk meramalkan permintaan atau penjualan masa datang diantaranya yang pertama, survei niat membeli. Yang kedua, pendapat para tenaga penjual atau wiraniaga. Yang ketiga, pendapat para ahli. Keempat, analisis data berkala. Kelima, analisis regresi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang aspek pemasaran. Menurut Wilson Shimamura, pemasaran adalah yang berarti bekerja dengan pasar untuk melakukan pertukaran, untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan orang. Agar bisnis yang dijalankan dapat berhasil dengan baik, maka perlu melakukan strategi bersaing yang tepat. Unsur strategi bersaing adalah menentukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Keenam, segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Variabel untuk melakukan segmentasi pasar antara lain 1. Segmentasi berdasarkan geografis. 2. Segmentasi berdasarkan demografis. 3. Segmentasi berdasarkan psikografis. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku. 7. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. 8. Posisi pasar. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk. Posisi produk adalah bagaimana posisi suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. 9. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Ada 4 strategi. Yang pertama, strategi produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli. Yang kedua ada strategi harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen
dengan manfaat memiliki produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual. Yang ketiga, strategi saluran distribusi. Saluran distribusi adalah suatu jaringan dari organisasi dan fungsi-fungsinya menghubungkan produsen kepada konsumen akhir. Dan yang terakhir, keempat, strategi promosi. Promosi adalah cara mengkomunikasikan produk kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan dibeli. Yang ke-10, strategi bauran promosi. Ada 3. Yang pertama, periklanan. Periklanan adalah bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi yang dibayar mengenai gagasan atau barang oleh sponsor yang teridentifikasi. Yang kedua, ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah intensif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produksi mana pembelian diharapkan sekarang juga. Yang terakhir, hubungan masyarakat. Humas bertujuan membangun hubungan yang baik dengan publik untuk menghasilkan publisitas yang menyenangkan. Yang terakhir, yang ke-11, bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa lebih luas dari barang dengan menambahkan 3 elemen. Yang pertama, orang. Yang dimaksud orang di sini adalah semua partisipan yang memainkan sebagian penyajian jasa. Yang kedua, bukti fisik. Sesuatu lingkungan fisik di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi. Dan setiap konsumen memfasilitas penampilan atau komunikasi jasa tersebut. Yang ketiga, proses jasa itu sendiri. Proses ini mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran dan jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Baiklah, sekian materi aspek pasar dan pemasaran dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.